Lil mau tanya ya, kalau sebelah ada yang bilang cuma dapat royalti 125.000, Ariel paling dikit dapat berapa? Oh, ya. Tapi secara pelaku selama ini mungkin nggak sih kita cuma dapat 125.000 per tahun? Sebenarnya mungkin aja kan. Royalti. Tapi sebelum kita dalam supaya teman-teman yang lihat mengerti ya, royalti itu apa sebenarnya? Iya, royalti itu sebenarnya gini, imbalan atas pemanfaatan karya cipta ya, yang memiliki nilai ekonomi, dan itu imbalan yang diberikan kepada para pencipta atau pemegang hak cipta. Ya, atas komersialisasi dari karya yang digunakan tadi. Jadi ketika dikomersialkan ya penciptanya harus mendapatkan imbalan gitu. Ya itu yang disebut dengan royalti seperti itu. Oh, jadi penciptanya dapat imbalan gitu ya Pak? Ya, pencipta, pemegang hak cipta dan kemudian juga pemegang hak terkait itu seperti penyanyi, musisi, produser rekaman gitu kan gitu. Dan itu sudah diatur di undang-undang di Indonesia juga ya, dan sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita tanya nih pelakunya langsung. Sudah mendapatkan manfaatnya dari royalti, Bapak? Sejauh ini mendapatkan. Berapa kira-kira kalau setahun, boleh tahu nggak? Nominalnya bisa sangat variatif sebetulnya. Jadi yang saya rasakan betul itu gini. Waktu awal-awal udah pasti besar. Pertama kali Peter Pan dulu gitu. Habis itu ada masa berapa tahun yang lalu, sekitar 2022 tuh kita mengaransemen ulang si lagu-lagu Peter Pan yang lama dengan aransemen baru. Nah pas lagi masa itu naik lagi. Nah, tapi kalau lagunya udah lama ya pasti turun sih. Jadi itu akan sangat tergantung. Kalau misalnya tiba-tiba kita keluarin lagu baru, lagu lama tuh bisa naik lagi pendapatannya. Tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain ya pasti akan turun. Turunnya lumayan drastis pasti. Royalti paling besar didapat dari apa? Royalti paling besar mungkin karena lumayan banyak iklannya dari mechanical, pasti yang lebih besar sih sebetulnya. Selain penjualan dulu kan mechanical tuh pasti dari penjualan CD dan fisik gitu ya. Kalau sekarang karena memang sistemnya DSP streaming itu memang sangat berbeda sih sama fisik, itu jauh banget. Jadi akhirnya tetap mechanical juga bukan yang performing, tapi mechanicalnya itu tadi kalau dipakai iklan, dipakai itu kebanyakan sih yang besar. Menarik tuh, Pak. Kalau dari tadi pendapatannya naik turun ya. Jangan-jangan pergantian nama dari Peter Pan ke Noah itu karena udah nggak hoki lagi Peter Pan. Bener gitu ya? Mungkin begitu. Sebenarnya enggak sih. Lil mau tanya ya, kalau sebelah ada yang bilang cuma dapat royalti 125.000, Ariel paling dikit dapat berapa? Oh. Tapi secara pelaku selama ini mungkin nggak sih kita cuma dapat 125.000 per tahun? Sebenarnya mungkin aja kan itu tadi. Kalau lagunya lagi ngetren banget ya mungkin akan tinggi. Tapi kalau semua orang udah itu ya, ini mesti dibagi nih. Jadi 160.000 itu apa? Performing rights yang mana nih? Kan kalau lagunya diputar, masternya diputar di restoran itu kan performing juga kan Pak ya gitu. Habis itu ada performing yang khusus buat pertunjukan juga, beda lagi tuh. Nah kalau misalnya yang performing rights yang pertunjukan 160.000 itu kan mesti ditanyain, tapi biasanya itu adalah seberapa banyak orang menyanyikan kita di panggung. Karena kan ada waktu itu Teh Meli sempat cerita lagunya itu lumayan kencang di Spotify gitu. Tapi kenapa performingnya kok kecil banget ya yang pertunjukannya gitu. Jadi ada juga lagu-lagu yang orang lebih senang dengerin aja. Tapi untuk bawain di panggung tuh kayak mungkin susah banget. Wah nggak mungkin gue bawain. Susah bawainnya gitu. Atau mungkin ini lebih enak gue dengerin daripada gue bawain di panggung gitu. Jadi ada keadaan-keadaan itu loh. Tapi gitu. memang relate sih. Kadang-kadang saya juga kalau di mobil dengerinnya lagu ini, tapi kalau mau konser pengen yang upbeat gitu kan. Jadi kalau di mobil dengerin lagu tenang, tapi mau nonton konser cari yang seru lagu-lagunya gitu kan. Jadi 160.000 itu apa dulu nih pertunjukan? Pertunjukan apakah lagunya lagi tren apa enggak? Itu kan sangat mempengaruhi sebetulnya gitu. Tapi juga mesti dicek tuh penciptanya. Jadi kalau misalnya di performing rights segitu, apakah di mechanicalnya juga segitu? Apakah di performing yang di restoran dan segala macam tadi itu juga segitu? Itu juga sebenarnya
bervariasi itu. Bisa jadi si performing rights di pertunjukan 160.000, mechanical bisa jadi 300 juta. Gitu bisa jadi ya. Oh berarti jadi tahu nih ternyata royalti itu tidak hanya performing rights saja ya. Iya. Banyak ya. Coba kita tanya ini yang punya aturan. Yang ngurusin. Yang ngurusin. Karena ya saya juga karena hooknya beritanya keluarnya performing rights, jadi mikir ternyata musisi sama penyanyi itu mungkin dapatnya performing rights ya. Jadi nggak ada yang lain gitu. Jadi kasihan banget ya pencipta lagu ternyata. Tapi enggak ya Pak ya, banyak ya. Ya sebenarnya kalau bicara industri musik, bicara hak ya. Bicara lisensi terhadap musik itu ada mechanical untuk yang rekamannya, terus kemudian ada performing untuk kalau di undang-undang disebut dengan layanan publik bersifat komersial yang didengarkan di kafe, pertunjukan musik dan yang kaitan dengan ke publik ya. Terus kemudian juga ada synchronization right. Sinkronisasi itu biasanya untuk yang kalau ada film, ada musik, soundtrack itu bisa atau ada back sound musik dari sebuah film itu masuk ke dalam synchronization right. Terus ada master right, itu master rekaman yang dimiliki. Ya, bahkan kalau di luar negeri juga ada yang namanya print right. Print right itu seperti lirik lagunya ya, yang kemudian itu contohnya di YouTube itu ada lirik lagu tuh. Itu masuk ke dalam print right gitu. Atau kalau dulu banyak orang menjual lirik-lirik lagu dalam bentuk buku di toko-toko buku ya, itu masuk ke dalam kategori print right. Kalau yang kaitan yang sekarang ini kan yang banyak yang diakses itu adalah kaitannya dengan performing right ya. Yang salah satu di dalamnya ada pertunjukan musik atau konser musik. Nah, seperti itu. Jadi itu hak-haknya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi dia mendapatkan uang itu dari mana? Yang mana nih? Gitu kan? Itu kan banyak sekali yang akan dia dapatkan. Gitu kan? Nah, tadi kalau seperti kata Mas Adel tadi, kalau maunya pertunjukan, ternyata lagu dia nggak dibawakan, ya dia pasti akan sedikit. Gitu kan? Pasti akan sedikit mendapatkan royalti. Tapi dia akan mendapatkan royalti dari bentuk yang lain. Berarti cukup jelas ya ternyata aturannya itu Pak sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Tapi kenapa ada ribut-ribut sih Ril? Sebenarnya kalau dari sama Mas Ahmad Dhani ribut apa? Kalau dari pendapat saya sebenarnya itu jelas untuk orang yang memang berkecimpung di sana. Orang yang berkecimpung di situ tuh akan tahu itu gitu. Yang jadi masalah kemarin sebetulnya adalah gini sebetulnya. Saya lihat dulu dari tanggapan masyarakat ya. Jadi ada tanggapan masyarakat itu yang menjadi salah, itu yang sangat saya sayangkan sebetulnya karena hak cipta itu lumayan rumit. Dia lumayan kalau binatang itu agak unik gitu istilahnya. Haknya tuh unik gitu. Jadi nah itu tuh mesti dijelaskan dengan menyeluruh tuh baru bisa orang berpendapat mana yang betul, mana yang tidak betul gitu. Jadi kemarin itu terlalu gamblang misalnya. Ini yang saya sayangkan itu adalah kayak bahwa kalau mau nyanyiin lagu orang mesti izin dulu. Itu kan kalau ditangkap oleh logika yang sederhana udah pasti itu. Ya kan punya orang ya kalau mau pakai izin dulu dong. Gitu. Tapi kan yang jadi masalah yang mana nih? Apakah yang mechanical atau yang performing? Performing yang mana? Performing yang di restoran dan horeca atau performing yang di live panggung pertunjukan gitu? Yang mana itu? Itu mesti dibedain. Jadi itu yang disayangin. Jadi pertama kali yang dilemparkan adalah itu. Pokoknya kalau mau nyanyi lagu orang ya izin dulu dong gitu. Nah itu memberatkan. Itu bagi bisa penyanyi. Menjadi salah persepsi gitu menurut saya gitu. Jadi pada saat yang menjadi masalah sebenarnya adalah mengenai performing rights yang sejauh ini umumnya di seluruh dunia yang saya tahu ya gitu adalah yang kalau orang mau nyanyiin bawain lagu orang itu nggak harus izin dulu ke penciptanya langsung nelfon gitu istilahnya. Cuman nyanyiin dan bayar lewat istilahnya kalau di luar tuh PRO ya Pak ya. Di sini LMK namanya gitu. Itu dipermasalahkan sekarang gitu, disamain jadinya gitu. Jadi bisa disimpulkan collectingnya yang bermasalah. Kalau yang masalah komunikasinya menurut saya itu yang jadi masalah adalah nggak dipisahin tuh yang mana sih sebenarnya yang jadi masalah nih sekarang gitu. Mestinya pada saat itu diomongin bahwa mesti minta izin dulu tuh, nih lagi ngomongin yang performing nih gitu. Waktu itu kan cuma semuanya jadi gitu digelontorin, mesti izin dulu.
Ya kalau misalnya ada orang lain mau nyanyiin lagu saya, dia mau cover di YouTube gitu misalnya, itu memang dia mesti izin. Cuman untungnya YouTube punya mekanisme yang bagus sehingga bisa diakalin walaupun dia nggak izin dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain mau nyanyiin lagu saya buat dia rekam ulang, dia mau bikin master ulang segala macam, itu mesti izin. Nggak mungkin nggak izin, harus. Cuman kalau misalnya ada orang katakanlah di Irian Jaya misalnya satu, habis itu ada di Sulawesi satu, ada di Sumatera Barat satu gitu. Dalam waktu bersamaan jam 9 malam tepat mereka mau nyanyiin gitu. Iya, jangan telepon saya nggak mau ditelepon juga. Saya udah punya perwakilan. Mencari efektivitas aja. Ya gitu. Itu kalau nggak salah Pak ya, takut saya salah tuh di tahun 1800 sebenarnya di Eropa itu udah diobongin masalah performing rights ini. Karena sifatnya yang massal dan luas dan bisa bersamaan itu gitu. Jadi mereka berkesimpulan bahwa ini harus secara kolektif gitu. Nggak mungkin satu-satu gitu. Jadi harus kolektif. Nah, itu yang diomongin sebetulnya. Nah, itu yang kemarin menjadi masalah bahwa ada pemikiran baru. Ada pemikiran baru yang kemudian menggunakan penafsiran baru dari undang-undang yang udah ada. Itu aja sih yang masalah kemarin. Nah, makanya kemarin kita berterima kasih juga sama dari pemerintah, dari DJKI juga menjelaskan yang sebenarnya itu harusnya kayak gimana sih gitu. Karena yang ngomong nih sama-sama musisi kan. Jadi masyarakat tuh kita percaya musisi yang mana nih ya gitu. Akhirnya kita bilang makanya mesti pemerintah yang ngasih tahu nih gitu. Baik, sejauh ini sudah seperti apa Pak langkahnya untuk meredam konflik di lapangan ini? Enggak, tadi saya mau ngobrol sedikit tadi. Yang masalah bagaimana di luar negeri kenapa adanya performing awalnya. Itu sebenarnya peristiwanya di tahun 1847. Ya, itu ada beberapa komposer dan pencipta itu duduk di sebuah kafe namanya Cafe The Ambassadors. Nah, di situ ternyata dia lihat orang lagi manggung bawain lagu mereka. Gitu kan? Nah, ini salah satu komposer ini namanya Bogart, itu dia menuntut nih pemilik kafe tadi namanya Morel. Terus kemudian dia dituntut di pengadilan. Nah, terus kemudian dari situ dia tuntut pengadilan, sampai tingkat banding tuh dimenangkan. Bahwa benar itu ada pemanfaatan, kafe tadi melakukan pemanfaatan lagu untuk menarik pelanggan atau pengunjung datang ke kafe tersebut. Jadi orang datang ke situ karena menikmati lagu dan kemudian bisa sambil menikmati makanan yang disediakan. Nah, itu sampai akhirnya pada tahun 1850 itu lahir yang pertama kali lembaga manajemen kolektif di Prancis, itu namanya SESM. Ya, itu untuk SESM ini organisasi atau LMK yang pertama kali yang mewakili kepentingan dari pencipta, komposer, dan publisher. Nah, disitulah pertama kali dilihat bahwa ini kaitan dengan performing itu perlu diatur. Nah, itu yang historisnya seperti itu. Nah, kembali ke bagaimana di undang-undang kita. Ya, undang-undang kita juga sudah di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini kita lebih memperinci dari ketentuan undang sebelumnya. Jadi kalau orang bilang suasana kebatinan pada penyusunan RU itu kan banyak musisi yang ingin supaya haknya juga para pencipta, kemudian penyanyi juga haknya juga harus dilindungi gitu kan. Tapi di lain pihak juga di sana ada persoalan bahwa pengguna atau orang yang akan membayar royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif pada masa itu, mereka juga ingin nyaman. Artinya apa? Mereka mau nih seperti tempat karaoke, restoran, mereka mau bayar royalti. Tapi mereka juga punya kenyamanan dalam melakukan pembayaran. Dalam artian dia nggak mau dalam satu hari itu ada LMKA datang bayar, ditagih royalti, besoknya ini, dan ada pencipta yang langsung datang ke dia untuk bayar. Nah, di sini jelas bahwa perlu ada satu sistem yang memang memudahkan semua pihak tapi tidak melanggar. Nah, jadi seperti Mas Ari tadi bilang, ya kita harus dudukkan dulu mana yang performing, mana yang mechanical. Karena ini ada perbedaan di dalam memperlakukannya, gitu kan? Tapi ini sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, sekarang sudah diatur. Sekarang seperti contohnya sekarang gini, ketentuan undang-undang hak cipta sudah mengatur norma-normanya. Kemudian secara
teknisnya diatur di dalam peraturan yang ada di bawahnya lagi, peraturan pemerintah, dan kemudian ada lagi peraturan menteri di bawahnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan paling tinggi Undang-Undang Dasar